Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 20. Kejadian 12 ayat 4 sampai 20. Saya mendengar bahwa di kebaktian ketiga ini yang diinisiasi di tahun ini, temanya at least di paruh awal tahun ini adalah tentang eksposisi dari kisah Abraham, karakter tokoh Abraham. Dan minggu lalu rasanya sudah dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yang pertama mungkin, lalu kita akan membaca sekarang ayat 4 sampai 20. Ini ayat yang panjang, saudara. Izinkan saya membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Setelah itu dari ayat 10 dan 20 sampai 20 kita bacakan silih berganti, saudara ya. Saya akan membacakan pertama-tama terlebih dahulu dan versi yang saya pakai adalah LAI, terjemahan baru kedua. Jadi kalau ada perbedaan sedikit dengan terjemahan pertama, saudara, mungkin tolong dimaklumi. Demikian firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Sekarang kita akan bacakan silih berganti, saya ayat 10, saudara ayat 11, dan demikian seterusnya sampai ayat ke-20. Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang. Sebab kelaparan di negeri itu dahsyat. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, "Itu istrinya." Lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ketika Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Firaun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing, domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu?" Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istri dan segala miliknya. Apakah saya melupakan satu ayat, saudara? Enggak. Oke, tadi saudara baca ya ayat 17. Namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi rumahnya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau mulai dengan sebuah cerita, saudara. Suatu kali ada seorang pak suami istri yang sudah senior, sudah lanjut usia, tinggal di sebuah neighborhood, tinggal di sebuah rumah, di satu karangan, sebuah tempat di mana tidak banyak orang lain tinggal di sana. Sudah lama mereka tinggal bertahun-tahun di sana sendirian saja. Sampai suatu hari di rumah sebelah kanannya yang tadinya kosong masuk keluarga yang lain, saudara. Masuk ke rumah baru itu, mereka baru pindah. Nah, si istri dari suami ini yang sudah senior tidak terlalu merasa nyaman dengan kehadiran tetangga barunya. Mereka sudah sangat terbiasa dengan tinggal sendirian di neighborhood itu. Jadi ketika pagi setelah kemarinnya keluarga sebelah masuk ke rumah itu,
Suami istri ini makan di meja makan mereka dan di dapur mereka itu ada jendela tempat mereka bisa melihat pekarangan depan dari rumah tetangganya itu. Yang mereka lihat adalah tetangganya sedang menjemur baju. Terus sambil makan istri bilang, "Pah, lihat tuh pah tetangga baru kita," kata sang istri. "Pakaiannya kotor-kotor." Gimana tuh ya mereka? Sang suami melirik sekilas, Terus itu makan lagi saudara. Seperti biasa banyak suami-suami apalagi kalau sudah senior gak banyak ngomong saudara ya. Esokan hari saudara mereka makan pagi lagi di tempat yang sama seperti biasa. Kemudian mereka melihat lagi melalui jendela rumahnya. Tetangganya itu sedang jemur baju lagi. Hari ini jemur pakaian dan jemur spray saudara. Maklum mereka baru pindah rumah. Terus kemudian si istri bilang, "Pak lihat lagi tuh. Pakaiannya kotor-kotor, spraynya hitam-hitam seperti itu. Gak bisa nyuci baju kali mereka ya Pak." Sang suami melihat lagi terus sama responnya, sambil makan lagi. Esokannya saudara, hari ketiga saudara. Nah saya mau pause sebentar, dalam cerita-cerita seperti ini yang sifatnya anekdot saudara ya. Setiap kali ada hari ketiga atau kali ketiga atau orang ketiga, tokoh ketiga. Saudara siap-siap ada plot twistnya biasanya saudara ya. Saudara pasti tahu cerita-cerita seperti ini bukan? Ada perlombaan orang Jepang pertama, habis itu kedua orang Amerika. Ketiga adalah kontestan dari Indonesia saudara. Nah saudara tahu pasti ada something wrong nanti di situ kan. Nah di hari ketiga mereka makan seperti biasa di meja makan. Melirik keluar kemudian mendapati tetangganya sedang menggantung pakaian lagi saudara ya. Tapi kali ini si istri bilang, "Pah, tumben tuh. Udah bersih pakaiannya, udah bisa nyuci baju sekarang." Lalu sang suami berkata, "Enggak, semalam gua bersihin jendela kita." Jadi sebenarnya yang kotor bukan pakaian dari tetangga barunya itu, tetapi jendela tempat mereka melihat melaluinya itu. Yang kotor itu saudara. Emang kalau yang namanya orang sudah sentimen, apa aja yang dilakukan orang lain itu jadi salah ya gak saudara? Karena kacamata atau jendela tempat kita melihat melaluinya itu sudah kotor saudara. Nah saudara seringkali apa yang kita lihat itu penting, tetapi juga penting untuk mengetahui dan sadar bagaimana kita melihat sesuatu itu saudara. Jadi kalau kacamata yang kita pakai itu warnanya hitam, maka orang itu akan kelihatan warnanya hitam. Kalau kacamata kita itu tidak bersih, ada kucek-kucek, ada titik-titik hitam, maka kita bisa melihat titik-titik hitam itu di siapapun dan dimanapun kita melihat. Iya enggak saudara? Buat saudara yang pakai kacamata, coba sekarang buka kacamatamu dan lihat. Seringkali, nah seperti ini juga, kacamata kita itu kotor saudara ya. Dan kadang kita gak sadar saudara, kita pikir realitas itu yang buram saudara, orang lain itu yang kotor. Kadang-kadang kacamata kita. Nah nama keren daripada kacamata atau jendela itu adalah perspektif, sudut pandang, cara pandang paradigma kita. Saya berpikir bahwa salah satu fungsi dari ibadah selain untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, setiap minggunya kita datang dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan khususnya, itu adalah waktu di mana kita membuka lensa kehidupan kita, saudara, dan mengizinkan Tuhan itu men-tune up, merekalibrasi lensa itu supaya menjadi lebih akurat, sehingga ketika kita keluar dari pintu gereja, kita bisa melihat Tuhan di mana-mana. Kita bisa melihat realitas dengan lebih akurat, dengan lebih presisi. Kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kita hidup, saudara. Jadi ibadah dan khususnya firman Tuhan yang diberitakan adalah waktu di mana lensa kehidupan kita di-tune up oleh Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Begitu juga cara kita membaca Alkitab, saudara. Saya diberi tema hari ini, when the faithful fall, saudara. Ketika orang yang beriman itu, Abraham maksudnya, jatuh dalam dosa. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita tadi baca kisahnya, khususnya bagian kedua di mana kita baca bergantian. Abraham pergi ke Mesir. Di Mesir dia berbohong, saudara. Dia meminta Sarai istrinya. Jadi kalau saudara confused, bingung, kenapa Abraham disebut Abram? Karena namanya belum diganti. Nama awalnya Abram,
kemudian nanti diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Kemudian Sarah, nama awalnya Sarai, kemudian nanti diganti oleh Tuhan menjadi Sarah. Cara Tuhan dalam perjanjian lama mengubah kehidupan seseorang dengan menyimbolkan, dengan mengganti namanya mereka, begitu saudara. Jadi ini adalah sebuah tradisi yang panjang, mengapa juga ada banyak orang Kristen kadang-kadang ketika dibaptis dapat nama baptis, saudara. Itu untuk menyimbolkan ini hidup yang baru, ada kelahiran kembali dan ada nama baru, saudara. Ngomong-ngomong kita semua walaupun tidak punya nama baptis, kita punya nama belakang yang sama sebenarnya. Nama belakang kita adalah Christian. Saya Chandra Wim Christian, Pak Daniel Fu Christian. Pak Surya juga Pak Surya siapa Christian begitu ya. Karena kita semua bear Christ name. Kita semua itu memiliki disemati nama Kristus. Kita adalah Kristus kecil. Itu artinya Christian, orang Kristen, Kristus kecil. Jadi saudara, kisah ini adalah kisah yang aneh bin ajaib. Abram, seorang yang faithful, tetapi berbohong, meminta Sarah berbohong karena dia takut akan hidupnya katanya. Nah, bagaimana cara melihat kisah yang kita baca ini? Ada dua perspektif, ada dua jendela, dua kacamata. Yang pertama adalah ada beberapa orang yang melihat, tuh lihat Abraham berbohong. Gimana ini tokoh umat Kristen, bapak dari orang beriman Abraham tapi berbohong. Dicatat lagi dalam Alkitab. Dan nampaknya Tuhan tidak mengatakan dia salah atau tidak mengkondem dia begitu. Sebagian orang jadi tidak suka ketika mendengar khotbah Abraham karena Abraham berbohong. Sebagian lain bahkan menolak untuk membaca kisah kejadian ini, bahkan menolak Alkitab karena penuh dengan kebohongan atau melegalisasi kebohongan. Sebagian orang lainnya membaca kisah ini dengan kacamata memberikan excuses gitu. Memberikan justifikasi, pembenaran akan apa yang Abraham lakukan. Misalnya beberapa tokoh-tokoh gereja di zaman lalu seperti Agustinus pernah berkata bahwa kebohongan Abraham ini menjadi benar karena sesungguhnya ada story behind the scene yang kita tidak bisa lihat. Jadi Allah itu walaupun tidak dicatat itu Allah yang menyuruh Abraham untuk sepertinya memakai strategi itu begitu. Oleh karena itu kebohongannya dijustifikasi, diberikan divine excuse begitu kira-kira. Sebagian lainnya mencoba lebih natural berkata bahwa sesungguhnya Abraham tidak sepenuhnya berbohong, tetapi maksudnya baik dan dia ngomong setengah kebenaran karena memang Sarah itu adalah saudara dia dari jauh begitu. Saudara bisa baca di Kejadian 20, kisah yang mirip diputar ulang ketika Abraham ini ke tanah Negeb ketemu dengan Raja Abimelek. Dia mengatakan dia berbohong lagi gitu. Dan ketika di counter oleh rajanya dia mengatakan dan memang benar sebenarnya dia adalah saudaraku dari jauh begitu. Nah itu ada dua perspektif. Satu menolak kisah ini, menolak Abraham sebagai tokoh yang beriman karena dia berbohong. Sebagian lain memberikan excuses ya, memberikan justifikasi nggak apa-apa. Ini ada kasus khusus saudara. Saya rasa baik kanan maupun kiri kurang tepat. Itu pakai lensa yang kurang akurat dalam membaca kisah ini. Izinkan saya menawarkan sebuah lensa saudara. Kisah ini bukan tentang Abraham. Atau at least bukan tentang Abraham saja. Kisah ini adalah kisah yang Allah sematkan dalam diri Abraham, dalam kisah hidupnya untuk mempersiapkan orang Israel dan juga para pembaca yang kuno maupun pembaca hari ini kita untuk melihat kesinambungan dari cara kerja Allah. Kisah ini adalah proto-exodus atau dengan kata lain kisah ini adalah bayang-bayang dari nanti kisah keluaran di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba saudara lihat lagi kisah tadi. Abraham dikatakan ada kelaparan di negeri itu, dia pergi ke Mesir. Kalau kita fast forward beberapa pasal dalam Kejadian, kita mendengar cerita yang sama. Yakub yang namanya kemudian diganti Israel, punya 12 anak. Dan ketika terjadi kelaparan, mereka itu pergi ke Mesir, saudara. Mereka pergi ke Mesir karena ada kelaparan. Lalu di sini dikatakan Abraham
diberkati oleh Firaun, dia mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, dan juga seluruh budak laki-laki dan perempuan. Sama seperti itu juga ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, di Kejadian 40-an ke atas. Dan kemudian dia mengundang papanya Yakub dan seluruh saudaranya itu, Bani Israel itu datang. Israel kelaparan tadi datang ke Mesir dan diberkati. Mereka menjadi makmur, makin bertambah banyak, saudara. Jadi ada kemiripan peristiwa di sana. Lalu kita juga melihat ada kemiripan. Di sini dikatakan ketika Firaun hendak mengambil Sarah itu, karena dia pikir itu cuman saudaranya Abraham. Lalu Allah menimpakan tulah bukan di sana. Dan sebagai pembaca yang arif dan budiman dari kisah perjanjian lama, kita tahu di Mesir, orang Israel di Mesir, dan kemudian ada tulah, saudara. Dan kemudian mereka keluar. Kisah tentang keluaran itu, kisah tentang Exodus itu, saudara. Jadi Abraham di sini sepertinya tanpa mungkin dia sadari, diizinkan Tuhan melakoni, membayang-bayangi akan kejadian nanti di mana Allah akan bertindak untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan memberikan tulah kembali kepada Mesir, kepada Firaun, saudara. Jadi ada keseimbangan, ada kesinambungan maksud saya. Antara kisah di Kejadian Abraham dengan kisah di Keluaran nanti tentang Musa dan bangsa Israel. Tetapi yang kita harus catat di sini adalah Abraham itu kisah keluaran dia di sini adalah keluaran yang tidak sempurna. Karena dia dikeluarkan dari Mesir karena kesalahan dia atau karena kejatuhan kita. Kejatuhan dia sesuai dengan tema kita When the Faithful Fall. Nanti dalam Exodus yang sejati di Keluaran itu adalah tempat di mana Allah bertindak dengan sempurna lewat Musa, saudara. Nah kita sekarang mau belajar jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham ini yang jatuh berbohong ini. Yang pertama, saya punya 3 poin saja saudara dan saya akan melakukannya dengan cepat. Yang pertama adalah karena tema yang diberikan kepada saya itu dalam bahasa Inggris, When the Faithful Fall. Jadi saya juga mengikuti poinnya dengan bahasa Inggris. Yang pertama, the faithful is not perfect. Jadi orang yang beriman, bahkan seperti Abraham, itu bukan sempurna. Karena faithfulness itu bukan perfection. Kesetiaan yang dituntut Tuhan itu bukan berarti kesempurnaan, saudara. Abraham adalah satu-satunya orang yang disebut sebagai the friend of God. Sahabat Allah. Luar biasa. Dan kisahnya minggu lalu saudara dengar dia itu keluar dari Ur Kasdim itu untuk ke sebuah negeri yang dia tidak tahu. Menunjukkan imannya luar biasa. Tetapi langsung kita baca berikutnya. Dia itu ketakutan ketika dia kelaparan. Kurang beriman jadi sampai menyiasati dengan cara berbohong itu mengatakan bahwa ini adalah saudaraku. Surah Alkitab penuh dengan kisah seperti itu. Satu paragraf disebut ini adalah hero. Kemudian paragraf berikutnya dia zero. Jadi 0 besar begitu. Satu chapter dia ditonjolkan orang yang beriman luar biasa. Di chapter berikutnya ditunjukkan betapa lemahnya, bobroknya iman dia, saudara. Selain Abraham tentu saja kita tahu Yakub yang tadi saya sebut. Yang namanya Israel, bapak dari orang Israel itu sendiri. Dan kita tahu bahwa dia adalah seorang liar, seorang pembohong besar luar biasa. Lalu ada Musa, nabi yang paling besar mungkin dalam perjanjian lama. Dan disebut sebagai orang yang paling lemah lembut. Tetapi orang yang paling lemah lembut ini akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan karena dia tidak lemah lembut di akhir hidupnya. Allah memerintahkan dia untuk berkata-kata supaya gunung batu itu keluar air. Dia pakai tongkat, dia pukul itu karena dia kesal dengan Israel. Musa. Lalu ada Daud, raja terbesar, zaman keemasan dari Israel. Orang yang katanya the man after God's own heart. Orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi dia adalah seorang pezinah, ngambil istri orang lalu menyiasati suaminya agar mati di medan peperangan. Daud, saudara. Dan kemudian kita punya Elia tentu saja.
Mungkin dia nabi kedua terbesar setelah Musa. Begitu besarnya dia, begitu luar biasa dia sampai ketika saudara ingat kisah Matius 17, transfigurasi Yesus di gunung itu. Kemudian ada penampakan ketika wajah Yesus berubah. Yang dilihat Petrus adalah ada Musa di sebelah kanan Yesus dan Elia, saudara. Elia adalah the miracle worker. Dia membangkitkan orang mati, saudara. Dia luar biasa, saudara. Menurunkan hujan yang sudah lama. Tetapi apa yang terjadi dengan kisah Elia? Kita mendapati setelah dia melakukan mujizat yang besar, dia pengen bunuh diri karena dia takut dengan Isabel. Yang sebel banget gitu ya. Saya suka bermain kata dengan Isabel yang sebelin, yang nyebelin, saudara. Jadi kita melihat Abraham, Yakub, Musa, Daud, Elia, you name it. Siapa saja dalam Alkitab itu bukan faithful yang perfect. Tetapi mereka jatuh dalam dosa. Mereka orang berdosa juga. Saudara, kisah Abraham yang ada di Mesir ini adalah kisah narasi dia mengungsi ke Mesir. Dan tadi saya bilang ini seperti bayang-bayang, shadow akan Exodus, keluaran. Tetapi kisah ini juga kita bisa lihat dengan kacamata kisah pencobaan. Ini seperti sebuah kisah pencobaan di mana Abraham setelah itu berhasil mengikuti Tuhan dengan imannya, lalu diizinkan Tuhan untuk ada kelaparan dan dia pergi ke Mesir dan Tuhan ingin melihat apakah dia itu faithful gak, percaya gak dengan Tuhan. Tetapi kita mendapati dia gagal dalam pencobaan ini. Persis seperti Adam dan Hawa yang juga gagal gara-gara soal makanan. Buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Allah itu dilihat baik. Mereka ingin makan itu. Tapi fast forward dalam kisah kitab suci, ada satu orang yang juga dicobai tentang makanan. Dia dicobai 40 hari, 40 malam tidak makan. Kemudian ada seseorang yang iblis namanya, kalau engkau anak Allah, engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Tetapi sang anak Allah ini tidak mendengarkan perkataan si iblis itu. Melainkan mengutip kitab suci, mendengarkan perkataan Bapaknya. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya Nabi, Imam, Raja, dan Mesias yang tidak pernah gagal. Saudara. Dia tidak gagal ketika di kisah pencobaan di Matius pasal 4 di padang gurun. Dia juga tidak gagal di akhir hidupnya ketika dia ada di kayu salib. Dan kemudian dicobai lagi oleh orang-orang yang menontonnya dan mengatakan, kalau engkau sungguh anak Allah, persis kata-katanya seperti yang terjadi di pencobaan di padang gurun, maka panggillah seluruh pasukan malaikat dan lepaskanlah dirimu dari salib itu. Tetapi Yesus Kristus kembali membuktikan dirinya bahwa dia adalah Adam yang kedua, yang lebih baik. Yang tidak jatuh dalam pencobaan Taman Eden. Yesus Kristus menunjukkan bahwa benar dia adalah Abraham yang lebih baik. The greater Abraham. Yang tidak jatuh karena kelaparan. Sebaliknya dia mempercayakan hidupnya. Tidak pernah berbohong dan menyangkali dirinya. Saudara. Puji Tuhan atas Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit bagi kita. Kalau Abraham saja bisa jatuh, apalagi gue gitu kan. Tetapi syukur kepada Allah, keselamatan saudara dan saya tidak bergantung kepada performa kita. Tidak bergantung kepada kesalehan kita. Tidak bergantung kepada keseriusan hati kita bahkan dalam ibadah dan melayani. Keselamatan kita sepenuhnya karena anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kita sekali dan selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang bisa kita tambahkan untuk membuat kita diperkenan oleh Allah. Itu yang dikatakan sola gratia, grace alone. All is grace in Christ. Semua adalah kasih karunia dalam Yesus Kristus. Jadi the faithful is not perfect. Tetapi the faithful one, Tuhan Yesus,
is perfect. And that's enough. Dan itu cukup. Yang kedua saudara, when we fall, run to God. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita lari kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan saudara. Ini tidak ada dalam kisah Abraham itu sendiri saudara. Tetapi ini ada dalam seluruh sepanjang kitab suci, dalam tradisi Kristen. Ketika kita jatuh dalam dosa, secara natural kita pengen menjauh dari Tuhan. Karena kita takut dan kita malu. Persis seperti Adam dan Hawa. Mereka sebelum jatuh, mereka bercengkrama dengan Tuhan seperti sahabat di Taman Eden. Ketika mereka jatuh dalam dosa, dan kemudian Alkitab mengatakan ketika derap langkah Tuhan berjalan di taman, Adam menjadi takut dan menyembunyikan dirinya, saudara. Tetapi itu celaka, saudara. Kalau kita jatuh dalam dosa dan kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan, bukan lari kepada Tuhan, apa akibatnya? Apa akibatnya? Kita akan lebih lagi terperosok dalam dosa, ya enggak? Saudara pasti pernah mendengar dan pernah mengalami bagaimana dosa yang satu melahirkan dosa yang lain, ya enggak? Dosa melahirkan dosa ketika dosa itu tidak dibawa kepada Tuhan. Ketika dosa itu tidak diakui dan diselesaikan, saudara. Jadi ketika kita jatuh dan dengarkan, kita pasti akan jatuh. Karena the faithful seperti Abraham saja fall and fail. Begitu juga kita. But when you fall, you better run to God. Don't run away from Him. Run to Him. Kita harus berlari kepada Dia. Karena betapapun malunya kita, betapapun takutnya kita kepada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengampuni kita. Hanya Tuhan yang sanggup membereskan dosa kita. Ketika kita berdosa, dan dengarkan sekali lagi, kita akan berdosa cepat atau lambat. Lebih bagus jangan terlalu cepat, saudara. Ketika engkau jatuh dalam dosa, kembalilah kepada Allah yang penuh kasih karunia itu. Saya gak bisa berjanji bahwa Dia tidak akan menghukum saudara. Dia mungkin akan memberikan disiplin sebab Ibrani mengatakan bapa mana yang tidak menghajar anak-anaknya. Jadi kadang-kadang Tuhan akan memberikan disiplin kepada kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Dia penuh dengan anugerah. Dia tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Tuhan akan menerima kita. Dan yang keren ini, Dia tidak hanya akan sekedar mengampuni kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan membangkitkan kita. Jadi lari kepada Dia. Yang terakhir saudara, bukan hanya ketika kita jatuh kita harus lari kepada Tuhan. Yang terakhir adalah ketika kita jatuh, kita belajar dari kejatuhan kita. Don't waste your failure. Jangan sia-siakan kejatuhan kita. Maksudnya apa? Ketika kita jatuh, lebih baik kita belajar baik-baik dari kejatuhan kita sehingga kita tidak jatuh ke tempat yang sama dan lagi, saudara. Don't waste your sin. Ketika engkau jatuh, fall, failure, mari kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Ada dua hal. Yang pertama adalah mari kita belajar tentang diri kita sendiri. Mari kita understand our own heart and weakness. Setiap kita punya blind spot masing-masing. Yang terkenal biasanya adalah ada 3 ta. Apa aja? Harta, tata, wanita atau pria, bukan prita ya. Jadi katanya begitu ya. Ada sebagian orang yang temptationnya, pencobaan adalah harta. Dia paling gak tahan lihat duit begitu ya. Dan dia jadi selalu pengen dapat duit lebih banyak dengan segala cara. Ada sebagian orang bukan itu temptationnya, tetapi soal tahta, soal popularitas, soal kuasa itu. Sebagian lain wanita atau pria gitu ya, wanita idaman, will atau pill, saudara. Temptationnya di sana, soal seksual, saudara. Dan sebagian orang lainnya atau banyak orang lain adalah tiga-tiganya, saudara. Celakalah kita, saudara. Celakalah saya, saudara.
Selain 3 itu, dalam tradisi Kristen di zaman abad pertengahan khususnya, ada yang kadang-kadang disebut 7 dosa maut. Saudara pernah dengar itu? 7 deadly sins. Ada pride, kesombongan, ada greed, ketamakan, ada envy, iri hati, ada wrath, kemarahan, ada lust, hawa nafsu, ada gluttony, kerakusan, dan terakhir ada sloth atau kemalasan, saudara. Dalam tradisi Kristen yang panjang itu, 7 dosa ini sering dikumandangkan oleh gereja dan diperingati supaya orang Kristen tidak berkubang dalam dosa-dosa itu. Kita bisa jatuh, iya, tetapi jangan pernah tenggelam hidup di dalamnya dan berkubang di dalam dosa-dosa itu. Sebagian orang jadi punya kerentanan tertentu. Setiap kita punya blind spot masing-masing. Oleh karena itu setiap kali kita jatuh, mari retrospektif dan reflektif melihat di mana kita jatuh lagi dan lagi. Dan pelajari pola kejatuhan kita. Saya mau menjadi praktis sekarang, saudara. Kebanyakan kita jatuh di tempat yang sama ketika kita ada dalam keadaan yang sama berkali-kali, saudara. Jadi tanyakan kepada diri kita ketika kita jatuh, di mana saya biasa jatuh? Di tengah kesendirian kah? Atau di tengah keramaian, saudara? Ini tergantung saudara jatuh di mana. Kalau saudara jatuh dalam pornografi, biasanya saudara melakukannya seorang diri. Kalau saudara jatuh dalam dosa kesombongan, biasanya saudara sedang beramai-ramai dan sedang membual padahal saudara tidak sungguh-sungguh melakukannya. Kemudian, kapan biasanya saudara jatuh? Pagi hari kah, siang hari, atau malam hari? Lalu bersama siapa biasanya saudara jatuh? Sendirian sekali lagi, atau bersama kerumunan banyak, atau dengan orang-orang tertentu? Lalu dalam kondisi apa biasanya saudara jatuh? Apakah ketika saudara secara fisikal itu kuat, atau justru ketika saudara lagi lemas, kecapean, dan saudara bisa tergoda dan jatuh dan lagi? Atau bagi saudara hamba Tuhan yang melayani, apakah ketika saudara justru sedang aktif-aktifnya melayani, kadang-kadang justru engkau melihat dirimu jatuh lagi dan lagi? Poinnya adalah ketika engkau jatuh, jangan sia-siakan kejatuhanmu itu dalam tanda kutip, saudara ya. Saudara, saya nggak mau saya disalah mengerti, saudara. Saya tidak mengatakan mari kita berdosa dan kita belajar dari dosa itu. Enggak, saudara mau hidup kudus dalam Tuhan. Tapi saya adalah realistic Christian, bukan idealist Christian. Kita itu hidup dalam dunia yang berdosa dan kita masih hidup dalam daging. Sebelum Tuhan Yesus datang 2 kalinya, kita akan bergumul dengan dosa kita dan kita akan jatuh. Poin saya adalah ketika saudara jatuh, jangan sia-siakan kejatuhan kita. Mari kita belajar mengenal diri kita, pola pencobaan itu. Dan menghindari itu. Kalau ada di antara saudara yang adalah mantan peminum, alkoholik misalnya. Saudara mengerti setiap kali di tengah keramaian, saudara tergoda untuk minum, saudara. Dan saudara tahu ada beberapa teman yang memang hampir setiap kali saudara bersama-sama dengan mereka, saudara akan digoda untuk minum, saudara. Langkah paling masuk akal dan bijaksana untuk hidup kudus adalah hindari pertemuan itu. Bukannya sebaliknya, saya tahu saya akan masuk dalam pencobaan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kali ini saya tidak akan jatuh. Itu omong kosong, saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang punya godaan dalam hal seksual, saudara. Saudara kemudian percaya Tuhan Yesus, bertobat, puji Tuhan. Cari pelayananmu, jangan di antara tengah-tengah para pelacur misalnya. Engkau hanya akan mendekatkan dirimu kepada pencobaan, saudara. Saudara, nangkap maksud saya? Kita perlu mengenali diri kita dan pola pencobaan di mana kita biasanya jatuh, saudara. Mari menjadi agresif dalam kehidupan Kristen kita, dalam mengejar kekudusan, saudara. Dengan mengenali di mana titik-titik rawan kita dan menghindari area, waktu, dan kondisi di mana kita akan mendekat ke sana. Yang terakhir, yang kedua, saudara. Selain don't waste your failure,
kenali dirimu, blind spotmu, dan pola pencobaan itu. Yang kedua, yang terakhir adalah gunakan komunitas di sekitar kita. Kelompok kecil, teman spiritual kita, spiritual friend, spiritual mentor kita, hamba Tuhan, dan bahkan pasangan hidup kita, saudara. Setiap kali kita jatuh, bukan sekedar tadi run to God, tapi saya biasanya membiasakan diri untuk run to my wife. Dan bukan hanya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, tapi juga mengakui dosa saya di hadapan pasangan hidup saya. Dan walaupun itu berat, kadang memalukan dan sulit, tetapi itu membebaskan, saudara. Itu membebaskan. Dan itu memberikan saudara spiritual power untuk lebih baik di masa yang akan datang. Mengikut dan mengiring Tuhan dalam mengejar kekudusan kita. Saya mau menutup dengan kisah hidup saya, saudara. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Papa mama saya tidak percaya Buddhis. Dan sampai akhir hidupnya mama saya bertobat dan dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Tapi papa saya tidak, dan mereka berdua sudah meninggal sebelum saya menikah bahkan. Kemudian saya bertobat dalam SMA 1 ketika ada KKR waktu itu. Sekolah saya di Jembatan 3, sekolah metodis, saudara, kalau ada yang tahu. Saya bertobat di sana dan saya menjadi percaya. Wah, tadinya saya anak yang begitu nakal ketika remaja. Ketika saya bertobat dan menjadi percaya, saya diubahkan Tuhan 180 derajat. Saya mulai ke gereja, saya mulai aktif melayani, saya mulai punya teman-teman spiritual, kelompok kecil dan sebagainya. Saya mulai bertumbuh, saya mencintai, mempelajari Alkitab dan melayani orang. Saya lebih peduli terhadap orang lain dan keluarga saya dan sebagainya. Tapi ada satu dosa yang saya tidak bisa lepaskan, padahal saya sudah berdoa berkali-kali, minta didoakan berkali-kali, maju KKR berkali-kali. Yaitu dosa. Saya bergumul dengan dosa itu. Dan ketika saya berjuang sendirian, kadang-kadang saya menang, tapi lebih sering saya kalah, saudara. Dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya lakukan seorang diri saja. Dan saudara tahu apa titik balik sampai akhirnya saya bisa overcome, mengatasi pencobaan itu dan mengalahkan dosa itu. Yaitu ketika saya membuka diri saya dalam kelompok kecil. Jadi waktu itu ada 6 orang lainnya bersama saya 7, saudara. Teman-teman SMA yang juga bertobat sedikit banyak mirip waktunya. Kemudian kami bikin kelompok kecil dan kami memutuskan 6 dari 7 orang itu punya pergumulan yang sama. Yang kami sebut sebagai dosa. Dan kemudian kita berpikir, ke-6 orang ini bergumul sendirian, tidak berani dan malu untuk tidak menceritakannya. Dan kita seringkali lebih sering jatuh. Sampai akhirnya kami breakthrough itu dan kami terbuka. Dan kami memberikan diri kami itu untuk siap memberi pertanggungjawaban. Accountability group. Setiap minggu, jadi selain kita memuji Tuhan, kita PA, kemudian kita juga membiarkan teman-teman kita itu menjadi seperti spiritual director untuk bertanya, bagaimana kehidupanmu seminggu ini? Kita membiarkan diri kita untuk ditanyai dan kita harus jawab dengan jujur dan dikoreksi satu sama lain. Dan puji Tuhan melalui pergumulan itu, lewat kelompok kecil itu, saya diubahkan. Itu tidak lagi menjadi masalah besar dalam hidup saya. Saudara, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak bisa hanya didoakan saja, saudara. Ada pergumulan-pergumulan tertentu yang tidak bisa hanya saudara kalahkan dengan kekuatan kemauan saja. Power of will saja. Tuhan memberikan kita gerejanya, tubuh Kristus. Orang di kanan dan kiri kita, suami dan istri kita. Bukan hanya supaya saudara happy, tetapi supaya saudara holy. Saudara. Because marriage, pernikahan bukan sekedar untuk happiness, tapi buat holiness juga. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan dalam tanda kutip pasangan kita, pastor kita, pendeta kita,
teman kelompok kecil kita. Untuk kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau belum, mari bersama-sama sebagai komunitas Tuhan kita bertumbuh. Mari kita berdoa.